Oke, terima kasih. Kita lanjutkan tentang eh, siklus bisnis dari kelapa sawit ini. Kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang studi kelayakan, kemudian perolehan lahan, kemudian sedikit tentang pembibitan, bagaimana mencatat pembibitan. Kita akan diskusi tentang akuntansi penanaman dan perawatan. Ya, jadi mulai dari studi kelayakan, kemudian ada perolehan lahan, ya, kemudian ada pembibitan, udah ditanam, baru perawatan, penanaman dan perawatan. Oke. Kita sedikit mengulang ya tentang PSAK atau standar yang terkait di dalam proses bisnis akuntansi kelapa sawit. Itu mulai dari persiapan lahan, PSAK 16, PSAK 26 terkait dengan bunga pinjaman. Ya. Berarti kalau kita pinjam uang, kemudian untuk pengolahan lahan, ya, titik tersampai dengan sebelum titik tertentu siap, maka pembayaran bunganya adalah dikapitalisasi. Jadi pas saat beli bunga, pas bayar bunga, jurnalnya adalah TBM, tanaman belum menghasilkan, ya, pada bank. Penanaman kita akan masuk ke PSAK 16, perawatan tanaman belum menghasilkan itu PSAK 16, PSAK 26, ya. Kemudian perawatan. Perawatan tanaman menghasilkan, jadi ketika tanaman sudah mulai berproduksi itu namanya tanaman belum mulai dari penanaman sampai tanaman itu berproduksi normal itu adalah TBM, tanaman belum menghasilkan. Setelah tanaman bisa panen, itu direklasifikasi, dikelompokkan menjadi tanaman menghasilkan. Di tanaman menghasilkan ini adalah PSAK 16, PSAK 26, PSAK 69, dan PSAK 48. Ya. 68 itu tentang nilai wajar, 48 itu tentang impairment, ya, penurunan nilai. Nah, persiapan lahan, ya, semua transaksi yang terkait dengan persiapan lahan maka dicatat sebagai dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan. Pada saat pembukaan itu adalah jurnalnya tanaman belum menghasilkan pada bank. Penanaman sama dikapitalisasi ke TBM, ya, ketika kita beli bibit, ya, bayar upah tenaga kerja, itu jurnalnya adalah tanaman belum menghasilkan pada bank. Untuk perawatan tanaman belum menghasilkan itu sama diklasifikasikan ke TBM, ya. Beli pupuk, ya, mupuk, ya, nyiram, kemudian bayar upah tenaga kerja, pemelihara, itu semuanya di jurnal sebagai tanaman belum menghasilkan pada bank. Setelah tanaman ini adalah menghasilkan, maka dia akan direklasifikasi ke tanaman menghasilkan. Untuk perawatan tanaman yang telah menghasilkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan itu adalah dibebankan pada tahun berjalan.
Sementara tanaman menghasilkannya itu adalah didepresiasi selama umur ekonomis. Oke, ngerti ya? Bahwa persiapan lahan dikapitalisasi ke TBM, penanaman dikapitalisasi ke TBM, perawatan tanaman belum menghasilkan dikapitalisasi ke TBM, sudah menghasilkan direklasifikasi tanamannya. Apa jurnal reklasifikasinya? Ya, tanaman menghasilkan pada tanaman belum menghasilkan. Untuk perawatan tanaman menghasilkan itu dibebankan untuk tahun berjalan. Tanaman menghasilkannya didepresiasi selama umur ekonomis ya, sesuai PSAK 16 pakai cost model atau revaluasi model. Oke, kita akan melakukan persiapan lahan ya. Tahapan persiapan lahan itu untuk perkebunan itu dinamakan land clearing. Saudara bisa lihat nih, ketika land clearing untuk hutan kita jadikan kelapa sawit, sedih. Ini apa ini? Apa ini namanya? Orang hutannya ya, habitatnya rusak ya, mau diganti dengan kelapa sawit. Dibakar nih, pembakaran hutan, land clearing ya. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan atau pekerjaan membersihkan lahan dari vegetasi lain, baik berupa pepohonan, belukar maupun rerumputan, agar siap diolah untuk persiapan penanaman kelapa sawit. Metode pembukaan lahan tergantung kondisi lahan, khususnya vegetasi atau peruntukan lahan sebelumnya. Teknik pembukaan lahan dapat dilakukan secara manual. Bisa secara manual, mekanis, kimia, atau kombinasi, tergantung dari keadaan vegetasinya. Land clearing. Tadi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka land clearing itu adalah, nah boleh dicatat sebagai perolehan tanah, boleh ya. Karena land clearing ya, persiapan lahan, siap untuk dipakai ya, land clearing. Sampai dengan lahan itu maka dikapitalisasi nih, kapitalisasinya ke tanah. Boleh diklasifikasinya ke tanah. Tapi kalau ke tanah tidak akan mungkin keluar ya. Akan lebih baik ke TBM. Jadi ada pilihan nih, mau dicatat ke tanah boleh, dicatat ke TBM boleh ya. Sama-sama ada untung ada ruginya. Oke. Biaya yang timbul dari land clearing itu ada biaya land clearing, biaya tenaga kerja, biaya sewa alat, ya, biaya perlengkapan, biaya bunga kalau kita pinjam uang ya, dan lain sebagainya. Biaya bunga pinjam uang buat membuka perkebunan, kan bayar bunga tuh. Biaya land clearing kalau kita sudah cut off, artinya kita
Untuk membersihkan lahan itu kita sewa orang atau kita serahkan ya ke kontraktor untuk pembersihan lahan, tidak kita tanganin sendiri ya. Ini biaya-biaya timbul dari land clearing ya. Akuntansinya bagaimana? Semua biaya yang timbul dari aktivitas land clearing itu diakumulasikan dan dikapitalisasi ke akun TBM. Tanaman belum menghasilkan. Jadi semua biaya yang keluar ini ya, biaya tenaga kerja, sewa alat, perlengkapan, bunga dan lain sebagainya itu kita catat sebagai tanaman belum menghasilkan pada bank atau hutang ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, terkait dengan akuntansi persiapan lahan dan penanaman. Terima kasih.